Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Anggur yang jauh, matanya bersinar. Dia menyimpulkan bahwa jika dia dalam situasi berbahaya seperti ini, tidak perlu menyebutkan hanya satu dari dia, bahkan 3 atau 5 dari dia akan memenuhi hasil dari kematian yang kejam. Lord Yulan tiba-tiba mengerutkan alisnya. Sui Ying, yang telah dihancurkan ke depan oleh tentakel, tiba-tiba menghilang dari udara ini. Dia memasuki Mirage. Lord Yulan mengerutkan alisnya. Memasuki Mirage tidak ada gunanya, makhluk-makhluk Mirage 8 tentakel ini. Dalam Mirage, kekuatan mereka juga tidak terpengaruh. Sayang sekali, aku tidak bisa melihat bagaimana dia akan mati. Di dalam Mirage. Awalnya, monster 8 tentakel yang mengelilingi Sui Ying, serta yang lainnya dari suku yang sama, agak heran melihat manusia muncul di tengah-tengah Mirage. Manusia ini juga masuk ke dalam Mirage. Telapak tangan Sui Ying segera menyapu ujung tombaknya, meninggalkan noda merah gelap. Saat ini, Sui Ying sudah dipaksa ke selat putus asa. Dia tidak bisa memikirkan metode lain. Memasuki Mirage, kamu juga harus mati. Segera, sekelompok monster 8 tentakel melanjutkan untuk menyerang dari semua sisi. Beberapa tentakel berwarna biru menyelimutinya ke segala arah. Kecepatan setiap tentakel sangat cepat. Bahkan Sui Ying, dengan serangan ekstrim piercing yang sangat cepat, tidak dapat melindungi dari banyak tentakel ini dengan tombak satu-satunya. Tombak itu berubah menjadi hantu, bintang dingin. Setiap kali, itu menusuk tentakel yang mengepung. Meskipun hampir tidak menembus kulit, dan meskipun membahayakan tubuh mereka yang sangat kecil itu bisa diabaikan. Tapi, masing-masing dan setiap monster 8 tentakel merasa sangat kesakitan sehingga mereka melolong. Itu terlalu menyakitkan. Tombak hanya perlu menyerang tentakel, dan serangan itu akan membuat monster 8 tentakel ini begitu sedih sehingga mereka akan menarik tentakel mereka yang lain dan bahkan mulai berguling-guling, dengan sembarangan menyerang. Meskipun toksisitas racun Hex dalam tubuhnya jauh lebih lemah, orang harus tahu bahwa pada saat itu, Sui Ying sangat sedih sehingga bahkan jiwanya bergetar. Bahkan jika itu sedikit lebih lemah, racun itu masih sangat menyakitkan. Bahkan Lord Yulan dengan temperamennya, pada saat dia baru saja dipukul, dia sangat sedih sehingga dia berteriak. Setelah melihat ini, Sui Ying segera mulai menyerang monster 8 tentakel yang mengepung Chen Jiu. Cahaya dingin di ujung tombak menghasilkan seutas benang merah gelap, dan setiap serangan membuat monster 8 tentakel itu mulai melolong. Di dunia nyata, Chen Jiu, yang hampir tidak bisa bertahan lebih lama, menatap kosong. Tentakel yang membentang dari dalam Mirage untuk menyerangnya secara tak terduga berkurang banyak. Chen Jiu, cepat, lari ke inti pokok anggur. Makhluk Mirage ini berada di bawah pengaruh racun Hex, tetapi mungkin tidak akan memakan waktu terlalu lama sebelum mereka beradaptasi. Sui Ying mentransmisikan. Saat dia mengirimkan pesan ini, dia juga dengan bersemangat bergegas menuju inti pokok anggur. Dia juga dengan mudah mengoleskan lebih banyak darahnya ke ujung tombak. Tetapi ada tidak kurang dari 139 monster 8 tentakel. Sui Ying menyerang lagi dan lagi seperti sebelumnya. Setiap serangan memiliki ekstrim piercing yang relatif lemah. Tapi ini sudah cukup. Monster 8 tentakel, setelah mencicipi rasa sakit racun Hex, mulai melolong. Bagaimanapun, mereka masih makhluk daging dan darah dan bukan makhluk tingkat prajurit dunia dewa. Manusia terkutuk. Racun apa ini? Bunuh dia. Tidak ada cara untuk mengurangi rasa sakit, tetapi segera, monster 8 tentakel beradaptasi dengan itu. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk yang telah mencapai tingkat dewa. Itu menyakitkan, tapi setidaknya mereka bisa terus bertempur. Rasa sakit membuat mereka penuh dengan kepahitan dan niat membunuh yang bahkan lebih. Dengan susah payah, Sui Ying menikam 110 monster 8 tentakel. Monster 8 tentakel yang telah ditusuk paling awal sudah beradaptasi dengan itu dan sekali lagi mulai menyerang. Secepat ini, Sui Ying juga tahu bahwa mereka akan segera beradaptasi. Sebelumnya, Lord Yulan telah beradaptasi lebih cepat dalam sepersekian detik tepatnya. Sui Ying tidak hanya sekali lagi menderita serangan,
Chen Jiu, yang awalnya mulai melarikan diri, juga menderita. Kali ini, tidak ada Sui Ying untuk membantunya dengan bagiannya. 10 atau lebih monster 8 tentakel secara bersamaan mengepungnya sendirian. Sekitar 100 tentakel berwarna biru tua mengepungnya, menutupi bumi dan langit. Chen Jiu juga mengungkapkan ekspresi putus asa. Peng peng peng. 8 lengannya menciptakan pertahanan yang sempurna. Tetapi lagi dan lagi, banyak tentakel berputar ke arahnya dari segala arah, seperti jaring besar. Chen Jiu berjuang, berusaha melepaskan diri, tetapi tentakel praktis naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Setelah hanya sedetik berlalu, sejumlah besar tentakel benar-benar mengikatnya. Tebal dan padat, mereka membentuk bola yang dibungkus tentakel. Chen Jiu benar-benar diselimuti di dalam. Ini sudah berakhir, Chen Jiu putus asa. Meskipun dia memiliki dewa harta karun, dan meskipun monster 8 tentakel ini tidak dapat menghancurkan pertahanannya, menyebabkan dia menjadi tidak bisa dibunuh. Dia akan dibawa ke sarang monster. Di sarang begitu banyak monster, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Tidak dapat melarikan diri, dia juga tidak akan dapat melewati cobaan dunia daun pertama. Eksistensi level dewa membantunya turun ke dunia fana ini, tetapi ada batas waktu. Karena segera setelah itu, dewa penyihir dan dewa iblis akan meluncurkan perang. Pada saat itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk memasuki Gunung Crimson Rock. Kali ini, dia harus berhasil. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Chen Jiu tidak bisa menahan lagi. Dia merasa dirinya benar-benar terikat. Monster 8 tentakel ini tampaknya menangkapnya dan memindahkannya ke suatu tempat. Hahaha, Chen Jiu sudah selesai. Lord Yulan, yang berdiri di atas inti anggur, menyaksikan Chen Jiu yang jauh akhirnya diikat sepenuhnya oleh tentakel dan diseret ke Mirage. Dia mengungkapkan ekspresi gembira. Aku hanya merindukan Sui Ying. Dengan Mirage kreatur sebanyak ini, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Lord Yulan tahu, bagaimanapun, bahwa Sui Ying masih bertahan karena dia bisa merasakan gelombang pertempuran dalam Mirage. Dalam Mirage, Sui Ying memang bertahan. Tombak menusuk tentakel sekitarnya. Monster 8 tentakel itu segera mulai melolong. Meskipun mereka telah menderita siksaan yang menyiksa dari waktu ke waktu, ketika mereka ditusuk sekali lagi dengan darah Sui Ying yang mengandung racun heks invasif untuk menyerang mereka, itu membuat kepadatan racun heks dalam tubuh monster berkekuatan 8 bertambah. Rasa sakit itu secara alami diperburuk. Oleh karena itu, meskipun masing-masing menjadi lebih marah, monster 8 tentakel semuanya menderita di bawah upaya penuh tombak Sui Ying. Pada akhirnya, kekuatan racunku agak lemah. Setelah beberapa serangan, efek pada pertempuran akan semakin menurun. Sui Ying sangat cemas. Aku tidak bisa kalah, aku tidak bisa. Aku berjanji kepada Jing Qiyu, aku harus kembali. Klan Xia, tidak butuh waktu lama untuk perang meletus. Aku tidak bisa kalah, aku tidak bisa. Sui Ying melihat Chen Jiu dikalahkan, diikat, dan diseret ke Mirage, dia mengerti bahwa kekalahannya sendiri akan lebih mengerikan, karena dia tidak memiliki baju besi dewa harta. Makna sejati Mirage dan makna sejati bintang, selama salah satu dari mereka menerobos, hanya satu dari mereka, aku akan memiliki kesempatan. Sui Ying sangat cemas. Pada saat ini, sementara dia dengan panik menggunakan arti sejati dari penindikan ekstrim sepenuhnya, dia dengan panik mengingat adegan penciptaan langit dan bumi di dalam kepalanya, dengan paksa menekan efek 6 hantu dendam dalam tubuhnya saat dia memikirkan cara untuk menyimpulkan makna sejati dari bintang dan makna sejati dari Mirage. Aku harus menerobos. Jika aku tidak menerobos, aku akan mati. Peng! Sebuah tentakel menembus pertahanannya, memukul tubuh Sui Ying. Sui Ying terbang mundur dan kemudian langsung menusuk ke belakang dengan tombaknya yang mirip kilat, menusuk tentakel yang ingin membungkus dirinya sendiri. Monster 8 tentakel itu langsung mulai melolong. Seluruh tubuhnya bergetar, meskipun mulai menyerang lagi segera setelah itu. Untungnya, gulungan dewa defensif yang dimiliki Paman Fu semuanya telah digunakan pada Sui Ying. Kalau tidak, di bawah serangan langsung makhluk tingkat dewa ini, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Dalam beberapa serangan, dia akan selesai.
Bintang. Meraj. Sui Ying hampir menjadi gila dengan kecemasan. Di kepalanya, dia membayangkan pemandangan pemilik Crimson Rock Mountain menunjuk dengan jari dan menciptakan seluruh dunia. Dunia berisi tanaman, rumput, dan bunga bersama dengan burung dan binatang terbang. Ketika memikirkan tanah yang sangat luas dan tebal itu, pikiran Sui Ying tiba-tiba berubah. Hong. Makna sejati dari bintang yang awalnya melindungi tubuhnya tiba-tiba menyatu menjadi bentuk aslinya, dan kekuatan domain gravitasi di sekitarnya juga langsung meledak. Gaya gravitasi yang hebat segera menyapu seluruh tubuh monster 8 tentakel yang mengelilinginya. Tubuh mereka awalnya besar. Sebelumnya, kekuatan domain gravitasi masih mengurangi kecepatannya 1/10 meskipun kekuatan gravitasi lemah. Sekarang, bagaimanapun, domain gravitasi tiba-tiba meningkat, menyebabkan masing-masing dari tubuh monster 8 tentakel sekitarnya membeku, kecepatan mereka tiba-tiba lamban. Makna sejati bintang telah menembus. Sui Ying sangat tersentuh sehingga dia hampir meneteskan air mata. Sungguh, dalam krisis hidup atau mati ini, dia tiba-tiba menerobos. Surga belum meninggalkan aku, surga belum meninggalkan aku. Menyerbu sarang. Meskipun makna sejati dari bintang dan makna sejati dari Meraj keduanya telah mencapai tahap puncak dua dunia, ia telah memperoleh beberapa inspirasi dari melihat penciptaan langit dan bumi, membuatnya merasa seolah-olah ia mungkin menerobos setiap saat. Tapi, momen ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Sui Ying tidak berani mengatakan bahwa jika dia berharap bisa membuat terobosan, dia akan melakukannya. Reinkarnator kuil temporal semuanya telah menerobos sementara berada di sepanjang batas hidup dan mati. Meskipun itu kejam, di bawah tekanan hidup dan mati, memang lebih mudah bagi mereka untuk menerobos. Sui Ying juga senang sesaat bahwa sebelumnya, ketika ia jatuh dalam keadaan kecemasan yang tak tertandingi dan tepat saat ia berada di depan kematian, kemampuan hidup terdalam di dalam dirinya telah melepaskan keinginan dagingnya yang paling duniawi untuk hidup, bahkan mengurangi pengaruh rasa sakit yang dirasakannya. Racun Hex ada padanya. Pada saat itu, pemahaman makna sejatinya telah meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak berada di bawah pengaruh racun Hex, biasanya pikirannya tidak mungkin mencapai tingkat deduksi yang begitu cepat. Situasi ini memaksanya menuju batas hidup dan mati. Mudah untuk menerobos di bawah tekanan kematian, tetapi hal-hal seperti itu harus dihindari sebanyak yang aku bisa. Sui Ying tidak suka perasaan putus asa itu. Hong. Wilayah gravitasinya mengusir semua makhluk 8 tentakel. Di bawah gaya tolak gravitasi, semua tindakan mereka menjadi lamban, sekitar 2 hingga 3 kali lebih lambat dari biasanya. Membunuh. Tombak di tangan Sui Ying mulai berputar. Hong gelombang. Aura kehancuran keluar. Pusaran gravitasi di sekitar tubuh tombak menjadi lebih kuat, dan pertemuan menuju titik menjadi lebih alami. Kecepatannya menjadi lebih cepat, dan dalam sekejap, ujung tombak menembus tentakel biru. Weng gelombang tombak ini, diilhami oleh misteri kehancuran yang mengerikan, segera melepaskan kekuatannya. Makhluk 8 tentakel yang sangat besar langsung berubah menjadi abu sebelum menghilang menjadi kehampaan. Penghancuran bintang meteor. Satu tembakan, bunuh. Sebelumnya, Sui Ying telah berpikir untuk memperbaiki keterampilan rahasianya, namun ia tidak berhasil. Sebaliknya, setelah True Meaning of Star dan True Meaning of Extreme Piercing keduanya mencapai ranah tahap 3, kompatibilitas di antara mereka menjadi lebih halus, dan semuanya mengikuti secara alami sesudahnya. Meskipun itu tidak sepenuhnya sempurna, itu sudah cukup. Langkah ini, secara signifikan lebih kuat daripada di masa lalu dan secara signifikan lebih mendalam dalam hal pemahamannya terhadap hukum. Dapat dikatakan bahwa di antara Lord Yulan, Chen Jiu, Master Klan Meisan, dan yang lainnya, teknik tombak Sui Ying adalah yang paling menakutkan di antara mereka, setidaknya dalam hal pelanggaran. Hong. Kecepatan Star Meteor Annihilation semakin dekat dengan Extreme Piercing. Makhluk 8 tentakel menjadi lamban di bawah gravitasi, dan setiap kali dia menusukkan tombaknya, makhluk akan mati. Makhluk 8 tentakel akan menghilang menjadi ketiadaan. Sui Ying secara alami menjadi kurang tertekan. Hua. Tombak itu berkibar.
Satu demi satu, makhluk 8 tentakel yang mengelilinginya mulai sekarat, begitu menakutkan yang lain sehingga mereka jatuh ke linglung. Lari, lari, lari. Mirage Creatures 8 tentakel ini mulai panik ketika mereka mulai melarikan diri. Kamu ingin lari? Sui Ying segera membalikkan gravity domainnya pada saat ini, menciptakan daya tarik yang kuat yang mengurangi kecepatan lari makhluk-makhluk itu. Chen Jiu. Sui Ying segera berlari ke daerah di mana Chen Jiu diikat oleh Mirage Creatures 8 tentaklet. Melihat Sui Ying bergegas, makhluk 8 tentakel itu cukup cerdas dan tahu bahwa manusia berjubah putih ini mencoba menyelamatkan temannya. Dengan demikian, mereka tidak ragu melepaskannya. Chen Jiu, yang semula terikat oleh makhluk-makhluk itu, akhirnya dibebaskan. Makhluk Mirage yang 8 tentakel itu melarikan diri ke segala arah. Hanya setelah Chen Jiu dibebaskan, Sui Ying berhenti. Dia tidak terus mengejar makhluk-makhluk itu. Apa yang terjadi? Chen Jiu melihat sekeliling dengan bingung. Dia sudah dipaksa keluar dari Mirage, kembali ke dunia nyata. Itu kosong di sekelilingnya, pohon anggur panjang pusat tampak berada di kejauhan, dan di sana berdiri Tuan Yulan, yang sama-sama linglung. Hua! Sosok berjubah putih keluar dari Mirage. Dia tidak lain adalah Sui Ying. Dongbo, ini kamu? Chen Jiu sedikit bersemangat. Untungnya, aku telah menerobos selama situasi hidup dan mati. Aku benar-benar beruntung. Sui Ying merasa sangat gembira, seolah-olah dia memiliki kehidupan baru setelah melewati bencana. Hahaha, ini juga keberuntunganku. Chen Jiu hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya pada saat ini. Sebelumnya, dia benar-benar putus asa. Dia percaya dia telah gagal misi kali ini. Bahkan jika dia memiliki baju besi, ketika batas waktu dia bersumpah bahwa keberadaan Dewa Dunia telah tercapai, sumpah akan menuntut hukuman dan membunuhnya. Bahkan jika dia bersembunyi di bagian terdalam dari abis kegelapan, belum lagi bersembunyi di Crimson Rock Mountain. Sui Ying dan Chen Jiu keduanya berbalik ke arah anggur jauh tengah yang jauh, tatapan mereka bertumpu pada Lord Yulan di atas anggur panjang. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu, Lan? Mereka hampir mati? Dan itu bukan hanya kehidupan mereka sendiri, karena mereka bergantung pada duo, Flying Sword Mountain Manor dan Xia Clan akan menderita kerugian besar juga. Kamu Lan, mati untukku, raung Sui Ying. Dia segera berubah menjadi aliran cahaya pembunuh. Chen Jiu juga mengikuti. Kalian berdua benar-benar selamat, mereka tidak mati. Mereka benar-benar selamat saat dikerumuni oleh 139 Mirage Creatures. Lord Yulan tidak berani percaya apa yang dilihatnya. Chen Jiu telah dipaksa keluar dari Mirage, dan Sui Ying keluar dari situ. Ketika Chen Jiu dan Sui Ying memandang ke arahnya dengan niat membunuh, bergegas ke arahnya. Tuan Yulan tidak ragu terbang di sepanjang pohon anggur panjang. Dia berlari menuju dunia daun anggur kedua. Chen Jiu tidak bisa bertarung di Mirage. Tampaknya Dongbo Sui Ying yang berurusan dengan Mirage Creatures itu, kekuatan tempurnya seharusnya tidak cukup. Kecuali dia menerobos, Tuan Yulan mengertakkan gigi. Dia jelas tahu betapa sulitnya bagi yang lain untuk menerobos, karena alam Dewa Hati benar-benar jurang yang sangat jauh dari alam tahap 3. Di antara mereka, Sui Ying memiliki waktu termudah untuk menerobos. Alih-alih membunuhnya, aku sebenarnya membiarkan kekuatan tempurnya meningkat. Lord Yulan merasa sedih. Sial. Meskipun dia sangat marah, kecepatan penerbangannya masih mencapai maksimum. Pada saat ini, masih ada benang emas di sekitar Sui Ying dan Chen Jiu. Meskipun efeknya telah melemah, Lord Yulan sudah lari jauh saat mereka mencapai pokok anggur panjang. Selain itu, kecepatannya lebih cepat daripada Sui Ying dan Chen Jiu, jadi tentu saja, jarak antara mereka hanya akan meningkat. Apapun, kita tidak bisa mengejarnya lagi, kata Chen Jiu. Bencana ini harus dihilangkan secepat mungkin, kata Sui Ying. Jika kita memiliki kesempatan, kita pasti akan melakukannya. Kalau tidak, dia mungkin berkomplot di belakang kami. Chen Jiu mengangguk. Tapi yakinlah, di dunia daun anggur berikut, semakin jauh di belakang kita, semakin sulit baginya untuk merencanakan di belakang punggung kita. Saat Sui Ying memikirkan persidangan di masa depan, dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Ayo, mari kita pergi ke sarang makhluk 8 tentakel itu dan melihat-lihat.
Mata Sue Ying dipenuhi dengan seutas harapan ketika dia menunjuk ke tubuh gunung rendah yang berjarak 650 km jauhnya. Di sana. Hahaha, sebelumnya ketika kita berhadapan dengan makhluk 8 tentakel tunggal, ada 2 peralatan dewa dan seorang prajurit dewa pergi ke kita. Kali ini, ancamannya jauh lebih besar daripada yang terakhir, jadi harta karun yang kebetulan harus ditingkatkan. Chen Jiu juga hamil. Tapi jangan terlalu cemas. Tunggu sampai batasan atas kita ini sepenuhnya dihilangkan sebelum berbicara. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Benang emas semakin melemah seiring makna yang sebenarnya melemahkan benang. Aku akan membiarkan meraj avatarku maju dan mengintai dulu. Sue Ying memandang ke arah-arah sarang. Dengan pemikiran, meraj avatar yang tampak identik dengannya muncul di dasar gunung dan mulai bergerak ke sana. Hong hong hong, gelombang makhluk 8 tentakel itu awalnya melarikan diri ke sarang mereka. Setelah melihat manusia berjubah putih berjalan ke arah mereka, mereka menjadi takut dan segera melarikan diri. Mereka bergegas keluar dari sarang mereka melalui meraj. Sebenarnya ada total 155 makhluk meraj di dalam sarang ini. Sebelumnya ketika mereka mengejar target lain, mereka akan meninggalkan beberapa di sarang mereka. Dan karena mereka semua tahu Sue Ying tangguh, mereka tidak ingin terus bertarung dengannya karena mereka akan mati dalam satu pukulan. Kekuatan hidup besar yang mereka banggakan tidak berguna pada saat ini. Sebenarnya ada begitu banyak dari mereka yang tersisa. Sue Ying terkejut. Menghitung mereka, seharusnya ada total 200 makhluk meraj yang awalnya menghuni gunung ini. Segera, benang emas pada mereka menghilang. Ayo pergi. Sue Ying dan Chen Jiu pergi, dan segera, mereka mencapai pintu masuk ke gunung. Sue Ying masih meninggalkan 3 avatar meraj, semuanya berserakan untuk mengawasi. Keduanya kemudian memasuki gunung. Bagian dalam gunung itu sangat kosong dan luas, itu sekitar 2,5 sampai 3 km persegi. Ada beberapa tumbuh-tumbuhan di dalam, dengan sungai memotong. Di sudut, giok kristal besar melayang di udara. Visi Sue Ying dan Chen Jiu mendarat di giok kristal mengambang itu. Aku tidak akan pergi, Chen Jiu tertawa. Bahkan jika wajahnya tebal, dia pasti tidak akan pergi dan bersaing dengan Sue Ying sejak saat ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.